Oke, kita mulai dulu peminatan hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke form gejala ya. Jadi form gejala ini saya gabungkan dengan form penyakit. Jadi di situ semuanya basis aturannya gitu. Jadi paling gampang. Jadi untuk yang mungkin baru suka dengan PB, ya ini cara yang lebih gampang gitu. Oke ya. Kita buat dulu form untuk gejalanya. Kita buat form 2 aja. Nah, sama kayak di form 1 kemarin untuk pasien, form 2 kita akan coba buat seperti itu juga. Pertama ada text box ya. Nah, sekarang saya ajarkan nanti tidak usah ngetik ulang lagi, kita tinggal copy paste aja gitu ya. Kode gejala misalnya. Labelnya. Oke, terus labelnya lagi nama gejala. Kemudian nama penyakit. Kemudian terakhir ada bobot ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada text box. Nah, untuk text box-nya di ruang bisa. Bentar ya. Oke. Kode gejala. Kemudian nama gejala, txt-nya. Txt gejala. Kemudian txt penyakit. Dan yang terakhir txt bobot. Txt bobot. Oke, dah. Setelah kita buat ininya, kita buat list view-nya ya. Untuk list view nah ini dia ya. Untuk list view-nya kita buat di sini list view gejala. Isinya apa aja? Isinya kita sesuaikan dengan yang ada aja. Kode, nama gejala, nama penyakit, kemudian bobot. Sudah oke, jangan lupa pilih detail. Nah, ini dia. Nah, setelah itu simpan dan hapus dan batal. Saya rasa udah semua paham lah ya untuk simpan dan hapus ya. Kita coba buat di sini simpan, ubah, hapus. Nah, di sini ada simpan, ubah, dan terakhir ada hapus. Oke, selesai. Nah, kita tinggal masukkan di sini form 2. Nah, bagaimana caranya? Copy aja di form 1-nya tadi.
import sistem data. Oke, copy, pastekan di form 2. Udah selesai. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menampilkan data yang ada di sini, nah bagaimana caranya? Ya kita buat tabel dulu. Nah, tabelnya kita buat create tabel. Nama tabelnya gejala saja ya. View kode pilih teks gejala, pilih teks. Oh, ini nanti bingung ya. N gejala aja ya. N gejala, ini nama gejala, N penyakit. Itu teks, kemudian bobot ya. Itu double number ya, sorry. Number, tapi kita pilih di sininya adalah double. Nah, seperti itu ya. Number tapi di sini double. Kalau sudah di view kan saja. Yes. Kode N gejala, N penyakit, bobot. Tutup. Dah, kita tinggal copy. Nah, apalagi yang mesti di copy? Oke, list view-nya misalnya. Ya sudah, kita buat aja list view-nya. Form 1 tampil datanya. Copy, pastekan di sini. Dah, list view-nya tadi apa? List view gejala. Dah, list view gejala kopikan yang ada gerigi-geriginya itu, dah kopikan. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya gejala. Order by kode. Oke, save. Jangan lupa tampil data di sini. Tampil data. Nah, kalau kita jalankan my project, kita pilih di sini form 2. Nah, kalau gitu jalankan. Nanti bisa diulang-ulang videonya ini ya, bisa dipercepat, bisa diperlama. Dah, selesai. Jadi kalau sudah tidak ada error, dia akan muncul formnya. Nah, bagaimana proses penyimpanannya? Ya kita coba tes lagi. Kita tinggal copy dari form 1 yang tadi. Dah, contoh misalnya. Kita mau buat apa di form 2 ini? Oh, saya mau buat menyimpan misalnya. Ya, simpan ya. Nah, kita ambil aja formnya ini. Simpan. Mana button dari simpan? Form 1 misalnya. Simpannya mana? Nah, ini dia. Kita tinggal copy aja. Copy. Ya, jalankan di sini. Dah, selesai. Insert into, nama tabelnya tadi apa? Gejala. Nah, value txt kode, oke. Nah, ini txt gejala kan? Gejala. Di sini txt penyakit. Nah, kemudian ini copy sedikit. Oh, tunggu sebentar ya, kok. Nah, di sini txt bobot. Oke, simpan. Nah, kita coba tes jalankan ya. G001, nama gejalanya batuk, nama penyakitnya SARS, bobotnya 0,8. Simpan. Dah. Ini apa? Coba kita lihat dulu. Not field exam. Gejala, oke, kita lihat. Txt bobot ya. Txt gejala, txt. Oke, simpan. Tadi di sini sudah ada bobotnya enggak ya? Jadi gejala. Oke, sip. G001, sorry. Penyakitnya batuk, SARS,
Nah, nanti muncul seperti itu ya. 0,8. Dah. Saya mau auto number ya, udah bisa, tinggal lanjutkan saja ya. Nah, close. Oke. Stop. Nah, jadi sudah bisa masukkan simpan ya. Terus apalagi yang mau dibuat? Oh, Pak, nomornya mau otomatis ya. Udah, tinggal copy aja nomornya otomatis. Di sini ada namanya tampil nomor pasien kan. Nah, tinggal di copy saja privat sub ini sampai end sub form 2, letakkan di sini. Udah. Di sini gejala dibuat form gejala. Udah. Kalau pasien tadi P, gejala berarti G. Kan begitu. Biar berbeda aja gitu. G dan G di sini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian jangan lupa di sininya kita buat tampil no pasien. Simpan. Kita jalankan. Nah, nanti dia G002. Kita buat pilek SARS 0,6. Nah, nanti bisa muncul. Oke. Ya lah, satu lagi kita coba tes lah. Dia G003. Dia nanti otomatis muncul. Flu. Nama penyakitnya kita buat COVID ya. 0,4 misalnya. Simpan. Dah. Ya, ini untuk gejalanya kita sesuaikan dengan rumus certain factor-nya. Batuk SARS 0,8, pilek SARS 0,6, flu COVID 0,4. Sudah sesuai dengan yang di sini ya. Nah, saya coba 3 gejala saja. Perhitungannya mau sampai 20 pun ya tetap berlanjut. Kita karena pakai perulangan. Ya. Jadi kalau ubah hapus tinggal ubah aja dan hapus saja copy paste ya. Oke, bisa dipahami kira-kira ya. Nah, kita lanjut. Setelah gejala sudah ada, maka selanjutnya adalah form diagnosa kan begitu. Nah, untuk form diagnosa gimana caranya? Ya kita buat project add Windows Form. Ya, yang pertama kita buat list view. List view untuk apa digunakan untuk list view? Untuk menampung checklistan dari gejala-gejala yang ada. Oke, kita masukkan kode, nama gejala, nama penyakit, kemudian terakhir adalah bobot. Oke, jangan lupa dibuat tile. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan buat tombol ini bisa di checklist. Nah, tombol ini bisa di checklist atau list view ya, sorry. List view ini bisa di checklist. Caranya di sini ada checkbox. Nah, di sini checkbox, pilih false. Nah, posisikannya dia di true. Artinya checkboxnya terpilih atau enggak gitu. True jawabannya atau digunakan atau enggak kita buat true. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau kita jalankan nanti akan muncul checklistannya. Nah, data mana yang mau diambil dari form 3? Yaitu data gejala yang sudah diinput tadi kan begitu. Ya sudah, kita copy saja yang dari form 2 tadi. Privat sub tampil data, copy ke yang 3. Tapi jangan lupa untuk yang di 2, import sistemnya jangan lupa di copy. Nah, jadi tugas Anda ya nanti tinggal di copy saja gitu ya. Nah, list view gejalanya kan ini bergerigi. Ya, kita sesuaikan dengan form 3 ini. Form 3 ini list view apa? Coba kita lihat.
list view 1. Ya sudah, kita buat di sini list view 1. List view 1. Nah, di copy saja ke sini, ke gejala. Udah selesai. Nah, loadnya jangan lupa tampil data. Oke, simpan dan jangan lupa kita pilih dulu projectnya form 3 ya. Oke, jalan. Sudah, nanti di form diagnosa, nah akan muncul checklist. Nah, Anda kena penyakit apa? Oh, saya mengalami batuk dan pilek. Nah, checklist. Kemudian nanti ada tombol di sini ya. Tombol hitung, kemudian kita klik, nanti akan muncul hitungnya. Oke, sampai sini mungkin paham ya, karena cuma di copy paste dan dari materi sebelumnya aja. Penambahannya cuma ini aja, ya. Nah, ini baru pemanasan ya. Sekarang kita nanti akan masuk ke perhitungannya. Oke, sekarang form 3 ya. Kita buat dulu tombolnya. Button. Button, kita buat di sini button hitung. Ya. Karena di sini penyakitnya ada 2, SARS dan COVID. Jadi saya mau buat text box-nya ada 2. Satu label deh kita buat ya, labelnya. Label hasil nilai dari SARS-nya berapa? Ya, text box-nya mana text box? Di sini text box 1 ya. Satu lagi untuk COVID ya, COVID-nya berapa? Nah, jadi dengan tombol ini saya klik hitung berapa nilai masing-masing. Jadi ini untuk mempermudah ya. Jadi untuk mempermudah Anda bagaimana jalannya algoritma. Nah, setelah itu nanti kita akan buat satu tombol lagi untuk diagnosa. Diagnosa ini adalah untuk mencari nilai terbesar. Nah, nilai terbesar dari SARS atau COVID mana yang terpilih ya. Saya buat di sini text box saja. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan coba ini text box-nya text box 1 ya. Di sini text box-nya text box 2. Di sini text box-nya text box 3. Oke, sekarang kita klik tombol hitung. Nah, untuk tombol hitung kita coba tes. Buat dulu variabel di sini. Di form 3 dim untuk variabel ya. Bobot SARS, bobot COVID, SARS, COVID, bobot as double, karena nanti hasilnya pasti desimal. Kenapa saya deklarasikannya di form 3? Karena dua tombol menggunakan dim yang sama gitu. Jadi kalau kita buat di dimnya yang di sini berarti cuma satu tombol. Nah, itu kan mubazir. Jadi saya buat aja deklarasi umur di sini bersifatnya umum. Saya buat dimnya di atas. Nah, itu aja. Kenapa double? Karena hasilnya nanti desimal ya. Dim coding nama gejala, nama penyakit, string. Oke. Dim string. Nah, kita mulai. Bobot SARS sama dengan 0. Untuk 0 ini untuk yang pertama ya. Bobot COVID sama dengan 0. Untuk SARS-nya sama dengan 0. Nah, kita deklarasikan dulu semuanya 0.
Dan yang terakhir COVID sama dengan 0, bobot sama dengan 0. Nah, kita akan coba perulangannya. For I sama dengan 0. To list view 1 tadi ya, titik items item I. Kenapa di sini saya buat I? Karena kita masih integer tutup. List view 1 items view. Phone 1. Oke. List view 1 titik focused items sama dengan list view 1 titik items titik item buka kurung I tutup. Nah, itu dia. Nah, ini udah jadi. Gampang kan? Nah, itu aja yang tinggal dipahami perulangannya ini. Nah, apa yang mau diulang? Yang diulang adalah yang di list view. Jadi berapa kali pun 20 kali di checklist akan tetap berulang dia. Sampai kapan? Sampai sejumlah dari list view-nya. Nah, apa yang diulang? Ya udah kita buat. Jika list view 1 titik focused item titik checked. Jika list view 1 di checklist true, maka UD sama dengan list view 1 titik item buka kurung I tutup titik text. Nama gejala sama dengan list view 1 titik item titik sub item 1 tutup titik text. Nah, menyesuaikan dengan nama gejala yang ada di sini kan begitu. Nah, ini tinggal nama penyakitnya. Ya sudahlah, kalau gitu kita copy aja yang ini biar lebih gampang. Nama penyakit sub itemnya pilih di sini 2. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bobot. Bobot sama dengan list view 1 titik items I tutup titik sub items 3 titik text. Nah, selesai untuk checklistannya. Nah, sekarang kita masukkan kondisinya. Jika nama penyakit sama dengan SARS, maka jika A sama dengan 0, jika A sama dengan 0, kemudian SARS sama dengan bobot, A sama dengan A ditambah 1. Nah, else
Dah, kita buat SARS sama dengan file SARS ditambah file SARS dikali 1 dikurang file SARS tutup and if. Nah, ini rumusnya. CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1. Rumusnya ini kan? CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1. Nah, ini dia. CF1 ditambah CF2 dikali dengan 1 dikurang CF1. Oke, udah selesai. Ini untuk SARS. Karena penyakitnya ada 2, berarti kita buat 2 if-nya jika nama penyakit sama dengan COVID dan jika B sama dengan 0, COVID sama dengan bobot. B sama dengan B ditambah dengan 1. Else COVID sama dengan file COVID ditambah file buka kurung COVID dikali 1 dikurang file buka kurung COVID. Tutup. Nah, selesai. Ini untuk nilai dari COVID-nya ya. Oh, ini integer ya. Ini integer. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah ya sudah selesai perhitungannya. Selanjutnya ya kita buat di sama dengan bobot. SARS sama dengan SARS bobot COVID sama dengan COVID. Nah, text box 1 tadi ya, text box 1 itu untuk SARS kan? Sama dengan SARS text box 2 titik text sama dengan COVID. Nah, kita simpan, kita jalankan. Batuk, pilek, hitung, muncul dia. Ya. Kita coba hitung 0,8 dengan 0,6. Benar nggak hasilnya 0,96? Kan gitu kan? Oke, sekarang kita close dulu. 0,8 dengan 0,6. Kita masukkan dulu rumusnya. Oke, sebentar lagi waktunya habis. Nanti kita masuk lagi ya. CF1 sama dengan, di sini aja ya, biar lebar ya. Sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali buka kurung 1 dikurang CF1. Tutup, enter. Nah, ini dia hasilnya. 0,92. CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1. Nah, seperti itu. Jadi bisa sesuai dengan hasil yang ada. Nah, sekarang kita lanjut ke diagnosa. Nah, untuk diagnosa ya kita buat tombolnya satu lagi. Nah, untuk diagnosa ya kita buat di sini dim files as double sama dengan SARS, COVID dim nilai max
as double sama dengan false titik max. Udah, kita coba tes dulu nilainya. Jika nilai max sama dengan SARS and nilai max sama dengan COVID, maka text box 3 titik text sama dengan not found. Artinya not found ini kalau nilainya sama. Jika tidak, jika nilai max sama dengan SARS, maka text box 3 titik text sama dengan Anda kena SARS. Else if nilai max sama dengan COVID, maka text box 3 titik text sama dengan COVID. Dah, selesai. Oke, kita lihat dulu apa masalahnya. Expected. Oke, salah kurung kurawalnya. Di sini saya pakai kurung biasa, kurung kurawal. Oke, simpan, saya simpan. Jalannya. Checklist, hitung. Nah, karena SARS dia lebih besar dari COVID, maka diagnosanya adalah SARS. Oke, nanti videonya akan kita share terkait dengan metode scientific factor, dan boleh diskusi besok kita full diskusi ya terkait penerapan metodenya. Oke, karena ini waktunya mau berakhir, tercukupkan hari ini ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, simpan dulu pertanyaannya. Besok di list apa yang mau diajukan. Ya, sembari ingatkan saya untuk besok, saya akan bagikan seluruh metode sistem Packer untuk Anda semua. Oke, kita cukupkan hari ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.